Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga semua pada kajian Jumat sore hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa terus mengkaji sebagian dari ilmu-ilmunya. Dan semoga Allah jadikan majelis ilmu ini majelis yang diberkahi Allah. Majelis yang di dalamnya dibentangkan sayap-sayap malaikat dan menaungi kita dan mendoakan kita agar kita senantiasa diampuni dosanya dan diberikan rahmat-Nya. Demikian juga majelis ilmu ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW disampaikan juga menjadi majelis yang di dalamnya Allah akan menyebut-nyebut nama kita di langit sana. Dan majelis ilmu ini juga menjadi majelis yang di dalamnya terdapat juga doa-doa dari makhluk-makhluk termasuk ikan yang ada di dasar lautan juga mendoakan kita semua agar mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan diampuni dosanya. Maka majelis ilmu ini adalah salah satu dari Raudatul Jannah, ya, pintu atau taman-taman surga. Ya. Ini semua adalah hadis yang saya satu persatu saya uraikan ya. Jadi semoga kita dapat menghormati majelis ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Karena jarang sekali ya orang bisa mendapatkan kesempatan. Hanya orang-orang yang insya Allah mendapatkan panggilan hidayah dari Allah yang senantiasa ingin mendapatkan ilmu dan ingin menambah ilmunya. Ya, karena seperti yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, betapa ya, ilmu itu sangat-sangat bermanfaat, bahkan jauh lebih bernilai daripada harta dan juga daripada yang lainnya. Ya, bahkan dalam salah satu kaidah ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum kita berucap dan bahkan sebelum kita berbuat. Maka apapun yang kita lakukan, maka seyogianya harus didasarkan kepada ilmu. Maka kita menuntut ilmu ini, sebagaimana yang Nabi katakan juga, ya akan dimudahkan jalan menuju surga, insya Allah Taala. Ya. Sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini, sebagaimana dikatakan atau disampaikan oleh moderator tadi, kita insya Allah akan mengkaji sebuah topik yang barangkali topik ini sebenarnya mungkin jarang saja kita angkat ya, tetapi sebetulnya ini merupakan topik keseharian kita, ya, yaitu bagaimana kedudukan kita sebagai hamba, ya, yang sesungguhnya kedudukan hamba itu adalah kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin mencoba menguraikan apa yang dimaksud dengan hamba, ya, karena kita sering ya, terlupakan bahwa kita ini adalah diciptakan Allah sebagai hambanya, seorang hamba, bukan yang lain. Ya. Oleh karenanya kita ingin tahu apa sih ya, hamba itu, ya, apa tugasnya dan apa kewajibannya dan apa juga hak-haknya, ya. Dan bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah ubudiyah, ya ubudiyah, ya di dalamnya ada pengertian abdun juga artinya hamba, penghambaan. Ya, itu adalah kedudukan manusia yang sesungguhnya paling tinggi di sisi Allah. Mengapa? Kita tahu ya di dalam salah satu surat yaitu surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-56. Insya Allah kita semua sudah hafal ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak kujadikan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk melakukan ubudiyah, hanya untuk melakukan penghambaan, hanya untuk mentauhidkan Allah. Jadi memang Allah menciptakan kita itu punya tujuan. Allah menciptakan kita punya tujuan. Tujuannya tadi jelas itu. Maka kita nggak usah cari lagi tujuan hidup kita apa. Allah yang sudah memberitahukan kepada kita. Allah yang menciptakan kita memberitahukan tentang apa tujuan penciptaan kita ini di muka bumi. Jadi sekali lagi Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, ya, surat ke-51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka tujuan hidup kita jelas adalah penghambaan. Nah, bagaimana status kita yang diciptakan Allah sebagai hamba itu harus berperilaku sebagai hamba. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Banyak di antara kita yang melupakan atau terlupakan ya, dengan status kita sebagai hamba ini. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai pedagang, ya, apakah sebagai wira swasta yang lain. Ya. Tentu dalam bekerja kita saling berinteraksi satu sama lain, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut dengan bawahan, ada yang disebut staf, ada yang disebut dengan ya, pemilik dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh saja seorang pegawai misalnya. Pegawai itu bukan hamba ya, dia lebih tinggi kan kedudukannya dari sekedar hamba ya, karena dia orang merdeka yang sifatnya boleh menentukan pilihannya sendiri ya, boleh menuntut sesuatu dan sebagainya. Seorang pegawai saja, ya, meskipun dia cakapnya seperti yang mungkin sudah top begitu ya, dan cocok sekali dibutuhkan oleh perusahaan itu. Ya. Dia mungkin lulusan terbaik dari luar negeri, ya, atau mungkin juga dia orang yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang juga luar biasa ya di bidangnya. Pokoknya untuk perusahaan itu cocok lah, kedudukan dia di sana cocok. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh pegawai itu. Dia tidak nurut kepada pimpinan. Kira-kira apa tuh sikap pemilik atau sikap atasan terhadap pegawai tersebut? Iya, tentu dia tidak akan dapat diterima, bukan? Karena peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan itu mengikat untuk semua. Itu baru status sebagai pegawai. Nah, kalau dia nggak nurut atau dia ya, melawan atau bahkan dia ya, tidak mengikuti peraturan ya, dan sebagainya yang ada di dalam perusahaan itu, yang telah ditetapkan dan berlaku untuk semuanya, tentu dia akan terkena sanksi kan. Itu baru dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana lagi kita yang kedudukannya sebagai seorang hamba? Hamba itu kita tahu mengenal istilah-istilah hamba sahaya, abdi dalam, ada di daerah Jawa Tengah atau di Yogyakarta, ya, ada di daerah-daerah yang masih menganut kerajaan, ya, kesultanan dan sebagainya, ada abdi dalam. Bagaimana tuh kita bisa melihat ya, mereka kedudukannya kepada rajanya, ya, kepada sultannya, ya, kepada ya atasannya, begitu penurutnya. Ya. Ini hamba sahaya, ya, atau hamba. Nah, kita sebagai yang diciptakan Allah, sebagai seorang hambanya, tentu kita tidak bisa ya, untuk berbuat sesuka-suka kita. Kita harus
ikut sebagai seorang hamba kepada apa saja yang menjadi aturan-aturan dari yang menciptakan kita. Dari aturan-aturan yang Allah telah tetapkan sebagai pencipta kita. Maka Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 15 di sini sebutkan yang artinya ya, wahai manusia, kamulah yang bergantung dan butuh kepadaku, pada Allah. Sedangkan Allah, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun, ya, dan dia maha terpuji. Demikian juga di dalam surat Az-Zariyat, lanjutan daripada surat Az-Zariyat 56 tadi ya, itu ayat ke-58 dan seterusnya, itu Allah mengatakan, aku tidak butuh makan dari kamu, kamu yang butuh makan dari aku, kan gitu ya. Dan aku maha kuat. Jadi Allah menunjukkan ya di sini bahwasanya kita ini penuh dan full dependent gitu ya. Kita ini penuh dan full ketergantungan kepada Allah. Sesungguhnya kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa mengatakan bahwa kita ini bukan seorang hamba. Kita ini seorang hamba yang sangat tergantung ya, apapun kita ini kepada Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Maka dari ayat-ayat di atas ya, kita semakin yakin ya, bahwa semua kebutuhan kita, semua gerak-gerik kita, itu semuanya telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah secara jelas ya mengatakan bahwasanya semua takdir ya, itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Takdir kita semuanya. Bahkan Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah tetapkan. Mau kemana kita akhirnya? Hanya masalahnya kita tidak pernah tahu. Ya. Tidak pernah tahu kita apa yang akan terjadi. Dan kita tahu takdir kita setelah kejadian tentunya. Ya. Dan Allah tetap memberikan pilihan kepada kita ya, agar kita selalu diberikan kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat buruk ya. Dan kita untuk itu diberikan akal ya, diberikan hati ya sebagai sensor ya. Dan semuanya itu adalah bagian daripada kesempurnaan kita sebagai manusia yang Allah telah tetapkan. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata ya, kesempurnaan manusia itu adalah dengan merealisasikan keubudiyahannya, penghambaannya kepada Allah. Semakin bertambah kuat ya penghambaannya kepada Allah, maka semakin bertambah pula kesempurnaannya. Kita tahu ayat ya di dalam surat Al-Hujurat ya, surat ke-49 ayat 13 gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku, di hadapan Allah, kata Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Dan orang yang paling sempurna itu juga adalah orang yang bertakwa. Nah, kesempurnaannya itu adalah terletak di sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Semakin kita menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba Allah yang bertakwa sebagai hamba, maka semakin sempurnalah kedudukan kita di hadapan Allah itu. Semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah itu. Saya ingin memberikan satu tambahan penguatan dari sebuah kisah ya. Dari sebuah kisah yang mungkin menarik bagi kita, atau beberapa di antara kita ada yang sudah pernah mendengar, tapi mungkin juga ada yang belum mendengar ya. Ada seorang pemuda bernama Bishr bin Haris. Bishr bin Haris ini seorang pemuda yang layaknya kehidupannya sebagaimana pemuda-pemuda ya pada umumnya, seperti juga yang mungkin seperti yang kita lihat ya, pemuda-pemuda
yang era sekarang juga, ternyata zaman dahulu pun kurang lebih pemuda itu ya karakternya begitu. Bishr bin Haris ini itu terkenal dengan seorang pemuda yang berandal, seorang pemuda yang senangnya party-party, party sana, party sini, ya. Bahkan dengan berani dia mengundang teman-temannya untuk party di rumahnya sendiri. Ya, party di rumahnya. Sampai satu ketika party di rumahnya ini mengundang, ya, beberapa komplain lah dari beberapa orang di sekitarnya. Mereka party, ya, mereka mabuk-mabukan lah, ya, dan kita tahu lah setelah mabuk apalagi ya kelanjutan dari mabuk itu kan macam-macam. Kita tahu lah, katanya ibu daripada kemaksiatan ini adalah mabuk gitu ya. Karena kalau udah mabuk itu kesadaran itu menjadi hilang. Ya. Lalu apa saja bisa dilakukan oleh orang yang mabuk. Bishr bin Haris ini itu melakukan ini ya bersama teman-temannya di rumah. Sampai satu ketika sedang mereka berparti ria di dalam rumahnya itu datanglah seorang soleh, ya, seorang soleh yang sudah cukup tua datang ke rumahnya. Mereka tidak tahu karena mereka di dalam party, ya. Diketuk pintunya, keluarlah seorang pembantu rumah tangga, seorang wanita. Lalu ditanya, ada apa, wahai orang tua? Lalu sang orang tua ini menyampaikan, apakah di dalam itu sedang ada party? Oh iya benar. Lalu bertanya lagi orang tua ini, apakah orang-orang yang sedang berparti itu adalah orang-orang merdeka, hurriyah atau abdun? Orang-orang merdeka atau orang-orang hamba? Dan si wanita pembantu ini mengatakan, mereka orang merdeka. Orang tua ini mengatakan, sodakti, benar engkau. Mereka itu orang merdeka. Si pembantu ini merasa, iya, apa masalahnya kan gitu? Memang mereka orang merdeka, ya, bukan hamba sahaya maksudnya si pembantu ini. Tapi rupanya beda penafsiran. Lalu si orang tua ini mengatakan, iya, mereka itu orang merdeka, yang sesuka-suka mereka untuk melakukan apa saja. Dan mereka bukan seorang hamba. Karena kalau hamba itu tidak mungkin mempunyai perilaku seperti itu. Sudah, cukup di situ. Orang tua ini kembali, ya, karena sudah menyampaikan pesannya. Rupanya Bishr saat itu mendengar lamat-lamatnya, dan dia sebagai pemilik rumah keluar. Sambil terhuyung-huyungnya bertanya, siapa tadi? Ada orang tua yang menyampaikan begini dan begitu. Iya, kemana orang itu? Orang itu sudah jalan pulang. Kemana arah pulangnya? Ke sana. Lalu dia kejar ke sana. Alhamdulillah berjumpa dengan orang itu, ya, berjumpa dengan orang tua itu, orang saleh ini. Bishr yang masih dalam keadaan setengah mabuk mungkin, ya, bertanya lagi, mohon untuk diulangi kata-kata itu. Lalu orang tua itu kembali mengulangi seperti yang disampaikannya kepada wanita pembantu tadi. Hidayah menyapa. Alhamdulillah, ya, Bishr mendengar kata-kata bahwa tidak mungkin seorang hamba mempunyai perilaku seperti itu. Hamba itu adalah orang yang penuh dengan kesiapan untuk diatur oleh pencipta, pemilik, pengatur daripada makhluk, yaitu Allah Rabbul Alamin. Hidayah menyapa, lalu Bishr tersungkur, sujud, ya, dan bertaubat. Bal abdan abdan. Bahkan benar aku ini hamba.
Maka sejak itu Bishr bertaubat, ya, dan dia meninggalkan segala apa-apa yang sebelumnya dia kerjakan bersama teman-temannya. Dan ada kejadian yang aneh saat itu, Bishr kemudian melepaskan, ya, kemewahan-kemewahan yang melekat di dalam badannya, sampai sandalnya pun dia lepaskan. Dan sejak itu Bishr tidak pernah menggunakan sandal. Sampai akhirnya dia mendapat julukan Bishr bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi itu nyeker. Ya, ini ijtihadnya beliau. Dan siapakah dia ini? Beliau lahir 150 Hijriah. Jadi termasuk salafus saleh. Kalau tidak tabi'in, dia tabi'ut tabi'in. Dan salah satu daripada tempat bertanyanya Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam cerita, dalam riwayat. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Bishr Al-Haris ini salah satu waliullah, ya, salah satu imam ahli muhadisin, jadi ahli hadis, dan juga orang yang sangat zuhud. Apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran seorang Bishr bin Haris? Beliau menyadari kedudukan sebagai hamba. Hamba. Meskipun, ya, lingkungan glamor yang membuat dia party sana party sini, itu pada hakikatnya bukan seorang hamba. Dia orang yang bisa seolah-olah mengatur dirinya. Seorang bos yang selalu mengatur dirinya untuk melakukan apa saja sesukanya. Tapi sesungguhnya hakikat, ya, keberadaan kita adalah sebagai seorang hamba. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat bahwasanya orang-orang yang dapat memaknai pengertian ubudiyah, pengertian penghambaan ini adalah orang-orang yang tentunya mempunyai apa? Ya, dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan sekaligus mempunyai rasa cinta yang luar biasa kepada penciptanya. Sehingga dia siap untuk menghambakan dirinya kepada penciptanya ini. Karena dia yakin bahwa memang tujuan penciptaannya itu untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan yang lain-lain. Maka siap dia untuk menghambakan secara total. Dia siap datang untuk memenuhi segala panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, itu. Seorang hamba tentu dipanggil, itu harus siap dan harus meninggalkan apapun gitu. Apalagi diikuti dengan hayya 'alal falah, janji Allah, ya. Ayo sholat, ayo mendapatkan kemenangan, ayo mendapatkan kebahagiaan, ayo mendapatkan kelapangan. Pertama saja perintah itu saja untuk sholat, itu sudah perintah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Dan Allah memberikannya dengan satu insentif, satu tambahan apresiasi, yaitu tidak hanya sholat yang aku panggil, tapi aku pun akan memberikan kemenangan kepadamu. Hayya 'alal falah. Bayangkan kita berapa kali kita, ya, dalam satu hari itu dipanggil, ya, dan diberikan satu janji Allah bahwa kita akan dimenangkan. Lalu kita introspeksi pada diri kita, apakah sudahkah kita menjadi seorang hamba? Padahal kalau kita tadi Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesempurnaan ini, ya, kesempurnaan manusia itu terletak pada sejauh mana totalitas kita sebagai seorang hamba. Maka dengan beberapa contoh dan juga tadi penjelasan, maka benarlah, ya, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya manusia itu pada dasarnya memang diberikan, ya, dua hal sebetulnya, ya. Ada hawa nafsu, ya, dan juga ada akal, ya. Tapi di antara keduanya itu yang paling utama adalah keimanan.
Jika kita telah mengimani diri kita sebagai seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun, kita tidak bisa hebat atau kita tidak bisa merasa hebat, karena memang kita tidak pantas untuk merasa hebat. Karena apa? Kita seorang hamba yang kita menyadari kalau Allah tidak tutup aib-aib kita, entahlah akan apa jadinya. Kalau Allah tidak tolong kita, entahlah akan apa jadinya. Dan ini kita ikrarkan setiap kali kita sholat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita mengikrarkan ini. Ini bagian daripada penghambaan. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu lah ya Allah aku ini hambamu. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta tolong. Kenapa? Karena aku ini hambamu. Aku ini adalah hambamu. Itu janji kita. Belum lagi ya dalam surat dalam ini ya doa iftitah itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji seorang hamba kepada Allah. Lalu bagaimana janji ini dalam kehidupan keseharian kita? Sudahkah kita penuhi? Jangan lupa ya. Al-wa'dud dain. Janji itu hutang. Dan Allah akan minta ini pertanggungjawaban kita, janji kita sebagai seorang hamba yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu hanya untukmu ya Allah. Maka hati-hati ya teman-teman yang masih muda-muda ini, kadang-kadang suka ikut nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang kalimat-kalimatnya bisa menyaingi tentang kalimat ini. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untukmu, gitu ya. Nah, itu awas tuh. Itu bisa masuk kepada kalimat-kalimat yang menyelisihi tauhid gitu ya. Hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Sesuai dengan janji kita. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, tidak ada jalan menuju keridhaan Allah yang lebih dekat dari jalan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Dan tidak ada hijab, ya, penghalang menuju keridhaan Allah yang lebih tebal daripada pengakuan penghambaan diri kepada Allah ini. Jadi penghambaan diri ini berporos pada dua patokan yang merupakan landasan ubudiyah, ya, yaitu kecintaan dan penghinaan diri. Jadi penghambaan ini akan menjadi totalitas ya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini ada dua hal, yaitu yang pertama rasa cinta kita, mahabbah. Rasa cinta kita kepada Allah yang luar biasa gitu ya. Dan yang kedua, kita menghinakan diri kita sendiri. Bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai daya upaya apapun. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang hina dina. Perlu pertolongan Allah. Manakala dua hal ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar sebagaimana yang tujuan diciptakannya kita. Yaitu apa? Untuk menghambakan diri. Menghambakan diri ini ya, salah satu penafsirannya adalah dengan mentauhidkan Allah. Karena al-ubudiyah ini intinya adalah tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang patut untuk diibadahi, untuk disembah, untuk kita menjadikan diri kita hamba ya, yang dapat dengan benar kita sembah kecuali Allah saja. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Salafus Saleh ya, mengatakan bahwasanya kesadaran kita ya, bahwa kita ini seorang hamba ini merupakan anugerah. Karena jangan lupa ya, syaitan itu kan juga senantiasa menggoda kita dari dua tempat ya, dari dua pintu itu, syubhat dan syahwat. Dan dua-duanya menggelincirkan kita dengan masalah ini. Ingat pada saat penciptaan
Adam alaihissalam. Ada dua makhluk sebelum manusia ada kan. Ada makhluk yang namanya malaikat, ada makhluk yang namanya jin. Salah satunya bernama iblis. Begitu Allah berfirman di dalam surat 2 ayat 30 ya, bahwa Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, reaksi pertama dari malaikat. Kan gitu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Berarti sebelumnya sudah ada makhluk, ya jin ini. Demikian juga iblis, salah satu daripada bangsa jin ini, dia juga disuruh tunduk, ya, sujud kepada Adam, bukan sujud menyembah, tetapi sujud penghormatan. Itu pun dia menentang. Karena apa? Kesombongan. Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Dia selalu mengatakan, ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, surat 7 ayat 12 itu. Surat Al-A'raf. Aku lebih baik. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini menjadikan kita ya, bisa terperosok kepada kesombongan. Dan kalau kita terkena penyakit ini akan menyulitkan kita untuk sadar bahwa kita ini seorang hamba. Kesombongan ini adalah penyakit hati yang berat. Maka Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran selalu melarang kita untuk sombong. Mengingatkan kita jangan sombong. Maka Nabi SAW mengatakan, jika ada kan begitu ya, kesombongan satu ya, sebesar biji sawi atau sebesar atom gitu ya, itu tidak akan mencium bau surga. Masuk surga aja, apalagi ya, menciumnya aja enggak gitu. Jadi untuk menjadi seorang hamba yang tawadhu, seorang hamba yang totalitas betul-betul menyadari dirinya sebagai hamba, itu harus kita menjauhi sifat-sifat yang menjadi penyakit hati ini. Sombong. Dan saudara-saudaranya lah ya. Saudara-saudaranya itu apa? Ada ria, gitu ya. Ingin pamer. Kalau ingin pamer itu seolah-olah tidak mengakui ya bahwa kekuatan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Seolah-olah inilah gue, kan, pamer. Saya kaya karena usaha saya. Itu seperti Korun. Korun kan begitu. Dia merasa bahwa kekayaannya yang dia dapat tuh nggak ada campur tangan Allah di sana. Demikian juga ujub. Ujub merasa bangga merasa hebat dengan dirinya sendiri. Sum'ah yang memperdengarkan. Lalu kibir, ya, sombong. Ini semua adalah memang demikianlah kita dihadapkan pada sebuah sunatullah, hukum-hukum Allah yang memang itulah ujian kita sebagai makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 ayat 2, surat Al-Mulk. Kuciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup itu untuk aku uji kalian. Jadi kita tidak mungkin luput dari ujian Allah. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak ya, tapi yang paling baik. Jadi bicara tentang kualitas. Maka mari kita menyadarkan diri kita dan kita saling senantiasa mengingatkan kita ini seorang hamba, bukan bos. Dalam pengertian sebagai manusia. Kita ini Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Kita ini tidak mungkin bisa melakukan apapun. Bahkan bicara seperti ini aja, kalau tanpa izin Allah, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Tidak mungkin. Jadi benar, la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya upaya sedikit pun bagi manusia itu, ya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jadilah seorang hamba yang benar-benar menyadari
Dan tadi oleh Ibnu Qayyim dikatakan kita bisa menjadi totally hamba kalau kita punya dua hal, yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Dan yang kedua, kita menghinakan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang yang yang perlu menjadi sombong di muka bumi ini. Kita ini ya, nggak ada artinya ya. Siapapun di mata Allah hanya takwanya saja. Tidak ada presiden, tidak ada tukang beca, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, yang ada adalah takwa. Oleh karenanya maka tentu dengan pemahaman seperti itu ya, cinta kepada Allah. Satu lagi ya, cinta kepada Allah ini Allah mengatakan dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Nah ini, kalau kalian mengatakan benar-benar kamu sebagai hamba mencintaiku, Allah yang berkata ini, katakanlah ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu itu, kepada manusia, kalau kalian benar-benar mengatakan aku sebagai hamba mencintaiku, mencintai Allah, maka syaratnya satu, fattabi'uni, kata Nabi SAW, ikutilah aku, ikutilah aku. Artinya apa? Ittiba'ur Rasul. Jadi untuk menjadi seorang hamba yang baik, ya kita ikut apa yang telah Nabi lakukan, apa yang telah Nabi contohkan. Nabi SAW itu contoh paripurna. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang panglima, sebagai seorang nabi, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang suami, subhanallah, semuanya paripurna. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Maka tidak perlu mencari-cari ya figur-figur idola-idola lain. Cukuplah Nabi SAW. Maka belajarlah sirah ya. Belajarlah tentang siapa Muhammad SAW itu. Betapa mulianya, betapa agungnya manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini adalah Nabi SAW. Tetapi bagaimana beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni semua dosanya. Untuk apa lagi sampai seperti ini? Tapi jawaban Nabi SAW, apakah aku salah? Justru dengan apa yang Allah berikan kepada aku sebagai hamba ini, lalu aku tidak bersyukur kepadanya. Bayangkan ini. Akhlak saudaraku. Marilah ya, saya menghimbau kepada diri saya sendiri untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa cinta dan menghinakan diri kita. Artinya menghinakan diri kita untuk menyadarkan diri kita agar jauh dari sifat sombong. Agar kita betul-betul menjadi seorang hamba Allah sebagaimana ya, tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, dan hamba yang insya Allah mendapatkan balasan surga Jannatul Na'im. Itu saja dulu barangkali pada kesempatan kali ini ya, kita buka sesi soal jawab. Silakan moderator untuk dipandu. Terima kasih kepada Ustadz Salim atas materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa ditulis di kolom atau on mic pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan mau langsung juga boleh ya. Kalau mau tanya lewat chatting juga silakan. Ada yang mau bertanya? Kita manfaatkan waktu ya. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Ada Ibu Eli tuh, Mas Ahmad di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eli. Silakan dibacakan, Mat. Assalamualaikum Ustadz, putri kami mempunyai seorang bayi. Ketika Ramadan,
beberapa hari batal karena menyusui. Gimana cara menggantinya? Apa cukup dengan bayar fidyah saja? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Barakallahu fiik ya. Ibu Eli Sudiati, alhamdulillah. Jadi ini berkaitan dengan Ramadan ya, berkaitan dengan saum yang baru saja kita lewati. Alhamdulillah. Ya, jadi memang bagi orang-orang ada beberapa pendapat. Bagi orang-orang yang mempunyai uzur itu alasan untuk tidak berpuasa karena beberapa hal. Ada yang karena penyakit ya, yang kira-kira sulit untuk sembuh dan dia tidak kuat dengan penyakitnya itu untuk berpuasa. Ada orang yang sudah sepuh, ya, sudah tua, yang dengan kesepuhannya, dengan ketuaannya itu beliau juga sudah tidak mampu berpuasa. Ya. Ada juga yang memang menyusui, ya. Ya. Itu juga diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Yaitu boleh membayar fidyah atau boleh menggantinya kalau dia kuat. Kalau dia kuat untuk ya, untuk menggantinya dengan puasa di hari-hari lain tentunya. Tapi ada pendapat ulama lah yang juga mengatakan boleh dengan fidyah. Jadi tinggal memilih saja. Semoga ya anak dari Ibu Eli ini ya masih kuat ya sehingga bisa membayar dengan berpuasa. Tetapi kalau merasa tidak kuat atau karena masa menyusui ini 2 tahun ya, masa menyusui ini kan 2 tahun ya, itu yang sunnahnya begitu ya. Nah, itu kan pasti akan kelewat tuh ya, Ramadan yang berikutnya masih menyusui misalnya, dan untuk itu dia tidak kuat ya bayar fidyah. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Terima kasih kepada Ibu Eli atas pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau on mic. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya yang tadi Ustaz Salim sampaikan kan terkait surat Az-Zariyat ayat 56 nih Ustaz, tentang hambaan kita ya sebagai manusia kepada Rabb-Nya. Nah, di sini kan Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Berarti di sini yang dibebankan dengan syariat ini nggak hanya manusia aja ya Pak Salim ya. Berarti ada jin. Nah, yang saya mau tanyakan apakah jin itu diberi hukuman juga seperti balasan berupa surga dan neraka juga Ustaz, seperti halnya manusia. Dan pertanyaan kedua, apakah ada alasan tertentu ya Ustaz kenapa Allah menyebutkan jin dahulu dibanding manusia gitu? Itu aja Ustaz Salim, terima kasih. Iya. Ya, Mbak Yakum ya. Barakallahu fiik, Pak Basuki. Memang benar ya, jin dan manusia ini adalah makhluk Allah yang bahkan hidupnya pun sama ya, di bumi juga, hanya alamnya ya, alamnya beda ya. Mereka diriwayatkan bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Sesekali ya, dengan izin Allah ada yang bisa melihat. Bahkan waktu Nabi ya, dalam surat jin, ada surat jin ya. Jadi ada nama surat namanya jin, surat jin. Itu diceritakan di situ bahwa Nabi pun pernah mendakwah, ya, berdakwah kepada jin. Jadi jin juga ada jin Islam, ada jin yang kafir, dan mereka juga sama mendapatkan balasan seperti kita. Ya. Bahkan salah satu ya diceritakan dalam Al-Quran juga bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam juga punya pasukan jin. Ya. Dan Nabi Sulaiman ya mukjizat beliau ya bisa memerintahkan jin dan sebagainya. Artinya bisa berkomunikasi dengan jin ya. Dan jin ini ya makhluk Allah yang tadi ya. Dan siapa lebih kenapa didahulukan jin? Wallahu alam, tapi mungkin karena memang jin lebih dahulu ada. Kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Ada iblis itu. Iblis kan salah satu dari bangsa jin.
dia sudah lebih dulu ada di bagi manusia. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Terima kasih kepada Bapak Basuki atas pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa disampaikan melalui kolom chat atau on mic. Silakan ya, bisa langsung juga silakan. Silakan teman-teman dan juga yang kawan-kawan dari luar ya. Silakan. Selain teman-teman Sentana, saya persilakan ya. Pak Robidi, apa kabar? Sehat? Ya Ustadz, Alhamdulillah, syukron, sehat-sehat. Ada pertanyaan Pak Robidi? Alhamdulillah, cukup dipahami dan syukron kasyiron. Wow. Kalau tanya Pak Robidi, tanya bisnis aja kali Pak Salim. Ya kalau itu insya Allah terus dia bergerak, move dia. Iya, baik Pak Salim. Pak Salim. Ya Saya silakan, Pak Ideal. perbedaan kegiatan kehidupan, aktivitas kehidupan maksud saya. Iya. Seperti Pak Salim tahu, juga teman-teman Sentana baru pulang umroh. Saya ngeliat sih Saudi itu, Ustaz, hidupnya kok nggak ini ya, apa namanya ya, nggak seperti kita yang terburu-buru, mohon maaf, maksud saya dari jam 8 sampai jam 5 kegiatan kita beraktivitas bekerja gitu ya, full banget. Kalau di sana kok kelihatan santai, Ustaz ya, apa namanya, tapi apa ya, powerful gitu. Apa, karena ketingkat takwaan yang tinggi bahwa rezeki ini berasal dari Allah Ta'ala, atau apa ya, Ustaz? Pembedanya kok beda ya, apa namanya, kehidupan kita di Indonesia, di Jakarta lah ya, dengan kegiatan rutinitas kita yang luar biasa. Dari pagi bahkan sampai malam, bahkan sampai tengah malam. Kalau di sana itu saya melihatnya orang masuk jam 9, jam 10 santai, kemudian sisanya mereka ngopi, menunggu ibadah gitu ya. Kemudian ini gimana sih, Ustaz? Tapi mereka diberkahi gitu, Ustaz. Dengan kondisi yang Nabi Ibrahim bilang bahwa tanah Al-Haramain adalah tanah yang diberkahi. Apa karena doa itu kemudian semua menjadi lancar, semua mendapat rezeki yang sesuai, terus kita gimana gitu di Jakarta, di negeri lain. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Alhamdulillah nih Pak Ideal, semoga antum dan keluarga mendapatkan umroh yang mabrur ya, insya Allah ya. Ya, jadi itu juga yang beberapa di antara orang-orang ya yang melihat kehidupan ya penduduk Mekah dan Madinah ya, terutama yang tentunya yang ini ya, yang betul-betul ya keimanannya dan ininya cukup baik ya, itu memang diberkahi, betul-betul diberkahi. Pertama memang itu doa Nabi Ibrahim benar itu ya, itu salah satu ya keberkahan. Bayangkan tanah tandus tidak ada apa-apa, sekarang itu apa yang tidak ada di sana semuanya ada. Sampai apa ya, tanaman-tanaman buah-buahan tropis yang tidak mungkin tumbuh di sana ada, segar dan lebih enak daripada di Indonesia. Jadi keberkahan. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya pertama mungkin ya doa Nabi itu kan insya Allah makbul ya. Jadi doa Nabi Ibrahim ya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ya. Kalau Nabi Ibrahim itu lebih untuk Mekah ya, baladul aman gitu kan. Artinya negeri yang aman dan diberkahi itu Mekah. Nabi juga berdoa untuk Madinah. Jadi dua tempat suci ini memang mendapatkan doa dari luar biasa ya, nabi-nabi yang ulul azmi gitu, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang perlu juga kita berdasarkan kepada nas Al-Quran ya, surat Hud ya, surat ke-11 ayat 6 ya. Mereka meyakini benar ya bahwasanya rezeki itu telah Allah tetapkan gitu ya. Di sini ayat 6 ya, wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Bahwasanya ya tidak satu pun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, bahkan yang melata sekalipun, Allah telah jamin rezekinya. Dia telah mengetahui tempat penyimpanannya ya, dan semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Barang siapa yang beriman dengan satu saja daripada ayat ini, maka rezeki itu telah ditetapkan. Tugas kita apa? Tugas kita ibadah. Tugas kita itu adalah bertakwa. Nah, kalau kita beribadah dan kita bertakwa, maka janji Allah yang berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, ya, itu akan diberikan jalan keluar dari semua masalah. Kita bekerja pasti punya masalah. Seperti kita sekarang ya,
di perusahaan kita, pasti ada masalah. Dan jalan keluar terbaik adalah Allah. Syaratnya apa? Takwa. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan jalan keluar yang tidak, atau rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Syaratnya apa? Takwa juga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepadaku, akan aku cukupkan seluruh kebutuhannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku mudahkan seluruh urusan. Sawwatu, apalagi yang kita cari? Syaratnya takwa. Takwa itu dari ibadah, hamba, penghambaan kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jangan risau urusan rizki. Rizki itu sudah ditetapkan Allah. Tugas kita memang ikhtiar, doa. Tapi yakinilah, ada syarat untuk mendapatkan rizki sebagaimana yang Allah berikan di dalam ayat-ayatnya tadi, yaitu tingkatkan ibadah kita, tingkatkan takwa kita. Nah, orang-orang di sana begitu hayya 'alas shalah, mungkin Pak Ideal udah beberapa kali lah ya, bahkan sudah haji dan sebagainya. Itu toko emas dan sebagainya pun tutup asal begitu aja, pakai kain aja selesai. Nggak ada tuh yang takut untuk tidak meninggalkan sholat. Semua takut untuk meninggalkan sholat. Hayya 'alas shalah, langsung. Ya. Nggak ada. Jadi bagaimana tuh kita lihat kehidupan mereka sepertinya santai, tetapi pada saat mereka harus mengerjakan peribadatan yang baik, mereka itu berlomba-lomba gitu, untuk melakukannya dengan fastabiqul khairat, melakukannya dengan tingkat amal kebaikan yang tinggi gitu. Apalagi ya kalau misalnya, ya saya kira juga Pak Ideal pernah lah ya, pada saat umroh di bulan Ramadan gitu ya, itu luar biasa itu. Orang itu menarik-narik orang untuk berbuka bersama itu. Allahu Akbar. Orang betul-betul itu di sana tuh berlomba-lomba untuk menjamu. Dari jauh dari tarik-tarik kita. Allahu Akbar. Bagaimana tidak turun keberkahan. Dan rezeki telah ditetapkan Allah. Jadi kita tinggal ya bagaimana menyikapi itu ya. Mensyukuri nikmat, la in syakartum la azidannakum. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah janji akan dilipat-lipat. Belum lagi ada di surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat 96 ya. Itu yang mengatakan barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku, ya, maka aku akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya mana takwa. Jadi ini yang harus dibenahi. Ini yang harus dibenahi itu oleh kita itu. Keimanan, ketakwaan kita, keyakinan kita bahwa Allah Ar-Razzaq. Allah itu yang memberi rezeki. Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Kita tinggal sami'na wa ata'na, selesai sudah. Seperti di dalam surat 24 ya, surat An-Nur ayat 51. Sikap seorang mukmin itu ya yang pantas keluar dari lisannya itu adalah sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, dan aku taat atas perintahmu. Itu saja. Jadi kita sebetulnya tidak perlu terlalu kita bisa sederhanakan, yaitu dengan cara ya sudahlah jadi hamba yang baik. Taat aja perintah Allah begini ya kerjakan. Ini dilarang tinggalkan. Urusan rezeki Allah yang menentukan. Ini juga di dalam surat Az-Zariyat 58 yang tadi saya bilang ya 51, 56, ini 58-nya. Sungguh, ya, akulah atau dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat cukup. Aku, kata Allah, yang memberi rezeki. Aku tidak butuh makan dari kamu. Aku yang memberi makan kamu. Sampai begitu Allah bercerita tentang masalah makan atau rezeki. Jadi kita tidak perlu lagi dikhawatirkan. Selama kita hidup, pasti Allah ada rezeki yang diberikan kepada kita, pasti. Nah, memang kita harus ikhtiar tentu. Kita harus berdoa tentu. Tapi yang lebih daripada itu, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Jadilah seorang hamba yang total. Seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah. Ya. Karena di dalam surat yang lainnya, surat An-Nur 55, itu syarat yang utamanya itu tidak mensyirikatkan Allah. Akan dibukakan juga kekuasaannya.
mengubah rasa takut menjadi rasa aman. Itu syaratnya iman, takwa, dan tidak menyekutukan Allah. Kita masih banyak syirik, Pak. Baik syirik akbar maupun syirik kecil ya. Baik yang kita tahu, tidak kita tahu, yang sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang maksimal. Wallahu a'lam. Demikian Pak Ideal. Baik Pak, terima kasih. Itu Ya. Pak, ada yang angkat tangan Kang Didit sama yang pertanyaan. Oh ya, dulu. mangga, silakan. Silakan yang mau angkat tangan dulu ya, silakan kalau mau ini. Yang raise hand tadi siapa tuh? Silakan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau kolom komentar. Ya, yang di komentar sudah ada tuh Muhammad. Dibacakan aja dari Pak Saiful itu. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya mengenai fenomena belakangan ini terkait boomingnya film horor misteri. Apakah benar apabila gemar menonton film horor akan mendangkalkan akidah dan apa hukumnya menonton film tersebut Ustadz? Barakallahu. Wa fiikum barakallahu. Ya, ini benar ya. Jadi memang luar biasa ya. Ya kita ini memang dengan apa ya, era atau abad teknologi yang luar biasa seperti sekarang ini, tidak hanya televisi ya. Ini yang namanya handphone ya, yang namanya handphone ini bisa jadi dua. Bisa jadi dia maslahat, bisa jadi dia mafsadah. Ya. Jadi dua-duanya tergantung kepada kita. Film horor tentu berbicara tentang sesuatu yang gaib. Kita tidak pernah tahu. Kita mencoba untuk memvisualisasikan syaitan. Kita mencoba untuk memvisualisasikan alam gaib. Padahal alam gaib itu adalah betul-betul milik Allah. Kunci-kunci yang gaib itu ada di tangan Allah saja. Nabi pun tidak tahu apa-apa yang akan terjadi kecuali Allah beritahu. Bagaimana lagi kita? Dan memang dengan dibuatnya film-film seperti itu menjadikan kita kadang-kadang mempercayai sesuatu yang memang bisa merusak akidah gitu. Sepertinya ada kekuatan lain yang bisa mengatur kita. Padahal kekuatan itu tidak ada kecuali Allah. Hati-hati memang. Hati-hati. Dan banyak yang lain-lainnya, acara-acara yang bisa merusak akidah. Saya setuju ya dengan pendapat Pak Saiful. Ya sebaiknya jangan nonton film-film horor lah, untuk apa. Film-film sirah Nabi, sirah sahabat itu yang akan menguatkan iman kita. Itu yang akan menambah manfaat bagi kita. Apalagi sinetron-sinetron ya. Ya, itu kan namanya juga sinetron ya. Itu drama-drama yang dibuat-buat bisa beratus-ratus episode ya. Ya, yang isinya tidak lebih daripada ghibah. Membicarakan aib dan sebagainya, itu dosa besar. Ya begitu ya Pak Saiful, saya sependapat dengan Abdul. Silakan yang lain. Terima kasih kepada Bapak Saiful. Ini ada yang bertanya di kolom komentar dari Mbak Indira. Assalamualaikum Pak, mau tanya, ada yang berpendapat bila alkohol dimasak akan menguap sehingga tidak apa-apa, karena yang diambil rasa atau aromanya saja. Oh iya. Wallahu a'lam, alkohol kalau dimasak akan menguap sehingga tidak apa-apa, artinya kan yang diharamkan itu ada zatnya juga ya, yang masih ada mengandung alkohol. Ya. Kalau memang alkoholnya sudah tidak ada, wallahu a'lam ya. Berarti tidak mengandung alkohol lagi, begitu ya. Wallahu a'lam. Karena urusan ini ada khilaf di antara para ulama ya. Bahkan masalah parfum beralkohol dan tidak beralkohol saja itu khilaf ya. Itu tidak diminum ya. Itu masih dalam bentuk parfum ya. Itu aja khilaf. Jadi wallahu a'lam. Yang hati-hati menurut hemat saya yang berbau-bau ada alkoholnya lebih baik ditinggalkan saja. Lebih baik ditinggalkan. Itu masih banyak pilihan yang non alkohol ya. Apalagi ada yang cerita memabukkan dan tidak memabukkan. Nah ini lebih parah lagi ya.
Berarti kalau sedikit tidak memabukkan, apakah itu dibolehkan? Ya tidak juga gitu. Gitu ya. Karena ada orang yang sudah terbiasa ya, itu kalau sedikit tidak mabuk, apa jadi halal? Ya tidak gitu ya. Wallahu alam. Intinya saya lebih cenderung kepada pendapat yang berhati-hati ya. Lebih baik kita tinggalkan apa-apa yang berkaitan dengan ada zat yang masih ada di dalam kandungannya alkohol. Tapi kalau sudah tidak ada dan kita yakini tidak ada zatnya ya berarti ya tidak ada lagi zat alkohol di dalamnya. Wallahu alam. Mohon maaf kalau kurang tepat ya pendapat saya ini. Terima kasih Indira ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Indira dan keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima Silakan kasih yang lain. atas pertanyaannya. Ini Kang Didit ya. Kang Didit nih. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan bisa disampaikan melalui kolom Ya, chat. ini Muhammad ada yang tanya nih Kang Didit nih. Selamat sore Pak Kiai, mohon petunjuknya sebagai warga negara dan anak bangsa serta selaku umat Islam bagaimana menyikapi situasi nasional saat ini khususnya mengenai kondisi sosial politik ekonomi bangsa. Wallahu a'lam. Masalah ini masalah yang tidak sederhana ya untuk kita sikapi. Kalau bagi saya, kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Selamat dunia akhirat. Apapun itu. Dalam hidup bernegara, berbangsa, tentu ada aturan-aturan hukum positif dan sebagainya yang perlu kita taati, ya kita taati sebagai bentuk kewajiban kita kepada negara. Ya. Tetapi selama ya, itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, kalau sudah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tentu la ta'atan fil makhluk fi maksiatillah. Tidak ada gitu, ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Jadi ketaatan itu hanya kepada Allah. Itu pegangan yang menurut hemat saya, insya Allah selamat. Kita berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman-pemahaman salafus saleh, ya pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam mazhab yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah selamat. Dan kita tidak perlu terjebak kepada politik-politik praktis sesaat, ya, yang banyak dengan full kepentingan di dalamnya, yang hanya membawa kita kepada hal-hal yang bisa ya membuat kita satu sama lain ya saling terbelah, satu sama lain tidak jelas arah dan tujuannya, hanya untuk kepentingan kelompok, golongan, partai tertentu, sehingga tidak jarang kadang-kadang mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan bangsa ini, Allah berikan kemakmuran bangsa ini, dan menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asal mereka mau kembali, sebagaimana yang tadi saya bawakan, surat 7 ayat 96. Apabila satu kaum bisa satu negara, satu bangsa, mereka beriman dan bertakwa kepadaku, pada kata Allah, maka aku akan bukakan keberkahan dari bumi, dari dalam bumi dan dari langit. Selama mereka tidak mensyirikatkan aku. Wallahu alam, Kang Didit, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini Kang Didit Abah Farkop ya? Nggak tahu saya. Abah, Kang Didit ini ya? dari mana nih Kang Didit nih? Oh ya. Lanjut Pak. Ini pertanyaan 212 kelihatan ini. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya silakan. Mau nanya ini kan apa boleh kita kalau kan ini sebentar lagi Idul Adha ya Pak ya? Bulan Juli ya Pak ya? Kalau kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal boleh nggak Pak? Itu aja sih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk orang yang sudah meninggal, wallahu alam, sepengetahuan saya tidak ya, karena berkorban itu hanya untuk yang masih hidup saja. Itu sepengetahuan saya ya, wallahu alam.
Ya, karena banyak perbuatan-perbuatan baik lainnya yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kita beramal sesuatu lalu kita itu niatkan, ya. Kita niatkan untuk orang tua kita misalnya, saudara kita yang sudah meninggal, banyak ya amal-amal soleh, membangun masjid, ya, beramal untuk yang lain. Tapi kalau kurban, wallahu alam, kurban itu karena Nabi sendiri juga berkurban ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Nah, umatnya ini bisa saja udah ada yang sudah meninggal, ada juga yang belum meninggal. Nah, saya nggak tahu tuh apakah apa yang menjadi kekhususan untuk Nabi ini berlaku untuk kita juga, wallahu alam. Ya. Tetapi yang jelas, ya, bagi yang masih hidup, maksud saya, dan mampu, itu mempunyai kewajiban untuk berkurban. Adapun yang sudah meninggal, ya terputus amalnya kecuali 3 hal, kan? Yaitu amal soleh, ya, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ya. Jadi, ya saudara-saudaranya, anak-anak yang soleh, silakan berbuat amal baik dan bisa mengatasnamakannya, ya diniatkan untuk yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Untuk kurban, wallahu alam, saya tidak berani, tapi sepengetahuan saya itu untuk yang masih hidup ya. Meskipun Nabi SAW, sepengetahuan saya, beliau berkurban untuk dirinya, seperti tadi saya katakan, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Itu kambingnya disembelih. Dan kurban itu kambing ya. Ya, nggak boleh, ya, kurban itu boleh unta, sapi, kerbau, kambing, ayam nggak boleh gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi insya Allah ya, dan juga untuk penyakit mulut dan kuku ya, karena sudah ada fatwa MUI kemarin ya, itu selama tidak bergejala berat katanya itu dibolehkan untuk sapi kurban, tapi yang diutamakan yang sehat itu tentunya. Wallahu alam, mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Saya kira sudah pukul 5 lewat ini. Kasihan teman-teman yang barangkali di kantor mau pulang. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Salim atas materinya pada kajian hari ini. Saya tutup kajian ini, atau Pak Salim yang tutup. Ya, baik. Terima kasih ya, Saudara Moderator Muhammad dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, saya pertama kali mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam penjelasan saya, dan saya beristighfar untuk itu. Ya, kalau ada kekeliruan tentu datangnya dari keterbatasan ilmu saya, ya dari kelemahan saya sebagai hamba, dan Allah terbebas ya, Allah dan Rasulnya terbebas dari kekeliruan ini. Dan saya beristighfar ya, semoga Allah mengampuni dosa saya apabila ada hal-hal yang keliru dalam menjelaskan. Dan yang benar tentu datangnya dari Allah saja. Mari kita terus tingkatkan ya takwa kita, ya keimanan kita, keyakinan kita, dan jadilah sebagai seorang hamba yang total, yaitu orang yang memang meyakini bahwa kita diciptakan Allah itu untuk menghamba kepadanya, ya, untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah berikan kemudahan kita, berikan kesehatan bagi kita. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya, insyaallah ya. Sehat-sehat semuanya. Syukran, Salim, syukran. Afwan. Alhamdulillah.